Kamu tahu apa perbedaan Miangas dari kebanyakan wilayah di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan? Mereka tidak hanya diapit oleh 2 negara saja, tapi 3 sekaligus: Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pulau ini memang berada di area terluar kawasan utara negara kita. Jaraknya malah lebih dekat ke kota Davao, Filipina, hanya 126 km. Sedangkan untuk sampai ke ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Manado, para penghuni Miangas mesti menempuh perjalanan sejauh 521 km. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa dengan jarak yang lebih dekat ke Filipina, pulau satu ini justru jadi bagian dari Indonesia? Mari kita bahas. Miangas sendiri punya banyak nama. Menurut 2 peneliti Asia Tenggara bernama N. Ganesan dan Ramses Amer, dalam buku mereka International Relation in Southeast Asia Between Bilateralism and Multilateralism, kata Miangas bisa diartikan kena bajak karena pada abad 17 dan 18 sering dijadikan tempat berkumpul oleh para bajak laut Mindanao. Ada juga teori yang menyebut kalau nama Miangas berasal dari kata Mianga dalam dialek Sangihe yang berarti orang talaut. Sementara untuk akar bahasa Tagalog, nama Miangas diperkirakan berasal dari kata miagas yang artinya terlalu panas, mengacu pada cuaca terik yang selalu terasa di pulau ini. Selebihnya menurut buku sejarah wilayah perbatasan Miangas Filipina 1928-2010, ada beberapa nama lain seperti Tinonda yang dalam bahasa Sasahara atau Sangihe pelayaran berarti penghuni luar pulau utama, serta Poilaten dalam bahasa Minahasa yang berarti pulau masing-masing. Namun meski ada toponim yang lebih purba, para pelancong dari Eropa saat tiba pada abad 15 justru memberi sebutan Isla de las Palmas dan Ilha de Palmeras yang berarti Pulau Palem. Namanya memang terdengar agak Latin karena orang Eropa pertama yang mendatangi pulau ini pada 1526 adalah penjelajah Spanyol bernama Garcia Jofre de Loaiza. Kemudian untuk konteks lain, Miangas memang pernah jadi koloni Spanyol saat negara ini menjajah Filipina. Makanya ketika mereka menyerahkan area ini ke Amerika Serikat lewat Perjanjian Paris 1898, mulai muncul satu masalah. Perbatasan laut Filipina yang ditentukan dalam garis persegi ternyata punya demarkasi yang ambigu dengan negara perbatasan. Salah satu contohnya adalah Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Awalnya tidak ada yang mempersoalkan masalah ini, tapi pada 1906 ketika Gubernur Amerika Serikat untuk Provinsi Moro saat itu, Leonard Wood, melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, dia menemukan ada bendera Belanda yang terpancang di sana. Makanya pada 23 Januari 1925, masalah ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di bawah penengah tunggal Max Huber dari Swiss. Kedua negara memang punya argumen yang sama-sama kuat saat itu. Kalau menurut Spanyol berdasarkan prinsip kedekatan wilayah dan sejarah koloni, Miangas atau saat itu disebut Pulau Palmas seharusnya jadi milik mereka. Sementara menurut sang lawan, berdasarkan catatan salah satu pendeta Protestan mereka, El Helesma, pada 1895, warga Miangas telah diberi penghargaan oleh kerajaan Belanda sebagai bentuk penghormatan karena menolak bergabung jadi koloni Spanyol. Selain itu, Belanda juga punya bukti kalau perusahaan East India Company yang berbasis di negaranya sudah memegang hak kedaulatan atas wilayah ini sejak abad 16 berdasarkan perjanjian mereka dengan penguasa lokal Pangeran Sangi. Makanya begitu hasil arbitrase keluar pada 4 April 1928, Pulau Miangas akhirnya dinyatakan sebagai wilayah Belanda secara keseluruhan dan harusnya memberi Indonesia kekuasaan yang sama setelah merdeka. Sayang kenyataan tidak berjalan sesederhana itu, sebab meski kalah dalam arbitrase saat dikuasai penjajah, Filipina ternyata masih menginginkan Miangas. Jadi pada Juni 1994 dimulailah negosiasi untuk menyelesaikan sengketa ini lewat pertemuan pejabat tinggi dalam penetapan batas laut di Manado, Indonesia. Hasilnya alot dan tidak ada kesepakatan hingga 2003. Tahun yang sama, negosiasi dicoba kembali tapi tetap tidak ada hasil. Pada 2010, perundingan dicoba lagi, masih gagal. Namun kedua negara sama-sama belum menyerah. Lewat sebuah kelompok kerja bernama Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concern atau JPWG-MOC. Ada pertemuan yang digelar sampai 8 kali dan baru setelah itu, dengan saksi Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 18 Mei 2014 di Jakarta, akhirnya lahir kesepakatan berupa ratifikasi wilayah Miangas sebagai milik Indonesia. Kemudian prosesi deklarasi berlanjut di Istana Malacanang, Manila pada 23 Mei tahun yang sama. I'm told that in Bahasa Indonesia, Bapa denotes respect in reference to a father or an... Saat ini setelah resmi bersatu dengan Indonesia, Miangas dimasukkan dalam wilayah administratif Kepulauan Talaut, kabupaten yang dimekarkan dari Kepulauan Sangihe, namun tetap masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Luas wilayah Miangas sendiri adalah 3,15 km persegi, panjangnya 3 km dan lebar 1,2 km. Kebanyakan area di pulau ini adalah dataran rendah dan elevasi puncaknya yang disebut Gunung Batu bahkan hanya menjulang setinggi 111 meter. Miangas sejauh ini adalah kecamatan yang hanya punya satu desa dengan nama sama. Mereka satu-satunya wilayah di Indonesia yang begini. Ya tidak heran jumlah penduduknya memang hanya 836 jiwa berdasarkan hasil sensus 2021. Mayoritas dari mereka adalah penganut Protestan dengan jumlah 798 jiwa atau 95,45%. Kemudian diikuti oleh Islam sebanyak 37 jiwa atau 4,43%. Serta Katolik yang hanya berjumlah 1 jiwa atau 0,12%. Sebagai wilayah yang letaknya terisolasi oleh kawasan laut, warga Miangas jelas mengandalkan kapal sebagai moda transportasi utama sejak dulu. Namun dengan dibukanya bandar udara baru di tempat ini pada 12 Maret 2017. Mereka yang ingin datang atau meninggalkan Miangas sudah bisa bepergian lewat jalur udara meski maskapai yang beroperasi di sana baru Wings Air. Dengan rute penerbangan perdananya Manado Miangas dan transit di Bandara Melangguane Talaut. Itu pun hanya bisa dilakukan sekali dalam sepekan tiap hari Minggu. Namun masalah mereka yang tinggal di kawasan ini bukan cuma transportasi. Karena jarak yang memang dekat, warga Miangas sebenarnya jauh lebih mudah menangkap siaran dari Filipina. Makanya sejak 2010 Telkomsel menghabiskan lebih dari 3 miliar rupiah untuk pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS di pulau ini. Ya, Indonesia memang harus melakukan banyak hal supaya warga Miangas yang pulau tempat tinggalnya jadi incaran banyak negara bisa tetap betah dan tidak menuntut pindah ke Filipina. Karena di luar persoalan jarak dan beberapa hal yang telah kita bahas, orang-orang di Miangas juga berbagi banyak sejarah dan kultur dengan negara tetangga kita, Filipina. Kalau tidak percaya silahkan cek saja. Sampai sekarang selain menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, mayoritas warga Miangas di saat bersamaan adalah penutur bahasa Visayan atau Bisayan secara umum. Tagalog juga masih sering digunakan oleh para lansia. Nah, dua bahasa ini sama-sama berasal dari Filipina. Ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Dengan jarak yang sedekat itu, warga Miangas memang lebih mungkin kawin-mawin dengan orang Filipina ketimbang Indonesia. Jadi bagaimana menurutmu?